5 kerajaan gaib yang konon ada di beberapa wilayah di Indonesia. Halo sahabat Risil, mitos atau legenda yang melekat pada suatu tempat memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Karena itu merupakan suatu kepercayaan yang diturunkan oleh leluhur bangsa Indonesia. Maka tak heran jika di masa modern seperti sekarang ini masih banyak orang-orang yang memegang teguh kepercayaan terhadap kekuatan spiritual atau gaib yang berada pada suatu tempat. Nah, berikut ini adalah 5 kerajaan gaib yang konon menghantui beberapa tempat di Indonesia. Kerajaan Gaib Uwentira. Pulau Sulawesi memiliki cerita tentang keberadaan kerajaan gaib. Bagi sebagian orang, keberadaan makhluk gaib yang mendalami suatu lokasi akan membuat suasana tempat itu menjadi terasa angker. Kadang keberadaan mereka juga dibuktikan dengan penampakan-penampakan makhluk gaib. Banyak yang meyakini dan tidak meragukan adanya kerajaan gaib yang disebut Uwentira, yaitu sebuah kebun kopi yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Perigi Muntang. Nah, jika kalian mengunjungi tempat ini, maka Anda akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning. Masyarakat setempat percaya bahwa di tempat itulah berdiri gerbang gaib menuju Uwentira. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Pulau Jawa seakan menjadi tempat bersarangnya makhluk-makhluk astral. Indramayu yang terletak di Pulau Jawa dipercayai juga memiliki kerajaan gaib Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Mungkin orang biasa takkan bisa melihat ada hal lain di tempat itu, tapi bagi orang yang memiliki penglihatan khusus, maka ia akan melihat adanya sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang konon temboknya terbuat dari emas. Begitulah kata Wok Jartin, seorang guru kunci setempat sebelum Indramayu didirikan seorang raja bernama Wilarodra. Ia memimpin pembantaian hutan untuk mendirikan kerajaan dan tak terima dengan hal itu. Raja gaib Wardinata yang menguasai hutan menantang Wilarodra untuk bertarung hingga 11 bulan dengan bantuan raja gaib dari kerajaan lain yang bernama Kalacungkring. Akhirnya mereka berdua berdamai dengan syarat Wilarodra harus menikahi putri dari Wardinata. Kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada hingga saat ini dan tetap dipimpin oleh Raja Wardinata. Kerajaan gaib Gunung Merapi. Tak hanya hutan belantara saja yang diyakini sebagai tempat tinggal makhluk gaib, tapi gunung-gunung juga diyakini sebagai tempat yang angker dan mistis. Ada yang percaya bahwa terdapat sebuah kerajaan gaib di tempat itu. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi berada di Pulau Jawa dan menjadi salah satu dari 10 gunung berapi aktif yang paling berbahaya di dunia. Masyarakat di sekitar lereng Merapi percaya bahwa daerah bebatuan di dekat puncak merupakan pusat dari kerajaan gaib Gunung Merapi yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Tempat ini bernama Pasar Bubrah. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan gaib yang berada di Alas Purwo dipercaya sebagai kerajaan jin paling besar di Indonesia. Berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Merupakan hutan lindung yang suasana mistisnya yang sangat terasa bila Anda berkunjung ke tempat ini. Banyak yang percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya para jin. Selain itu, juga sebagai tempat yang digunakan untuk orang yang bersemedi. Termasuk juga Insinyur Soekarno juga kerap mengunjungi tempat tersebut. Kabarnya,
Hutan ini dulu dijadikan tempat berlindung raja-raja yang tidak mau masuk Islam. Kerajaan gaib Laut Selatan. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dalam kerajaannya adalah mitos yang hingga saat kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Banyak sekali versi yang beredar di masyarakat terkait sosok penguasa Laut Selatan Pulau Jawa ini. Keberadaan Kerajaan Laut Selatan juga dihubung-hubungkan dengan raja dari Kerajaan Mataram dan keturunannya. Salah satu cerita yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang tinggal di dekat pantai selatan adalah kisah Ratu Pantai Selatan yang sebelumnya merupakan permaisuri Prabu Siliwangi. Ia melakukan ritual mokso atau mengubah diri menjadi makhluk gaib dengan menceburkan diri ke laut. Karena saat itu ia mengandung, maka di kemudian hari dua orang putri masing-masing menguasai pantai selatan Pulau Jawa dengan sebutan Nyi Roro Kidul, sedangkan di utara dikuasai oleh Dewi Lanjar. Nah, itulah beberapa tempat yang diyakini sebagai lokasi berdirinya sebuah kerajaan gaib. Memang hal ini sulit dibuktikan karena keberadaan yang tak kasat mata. Tapi kita tetap harus menghargai keyakinan tersebut ya guys, sebagai bagian dari budaya masyarakat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. See you.